Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Komik ini bercerita tentang protagonis pria yang menyeberang ke dunia lain atau terisekai. Dia dibawa oleh sekte Jet Lady yang semuanya adalah murid perempuan dan menjadi perawat yang menjaga gerbang. Dan dia disukai oleh sistem check-in dewa. Dan dia memperoleh fisik magis yang belum pernah terlihat sebelumnya, yaitu tubuh ilahi. Tak usah lama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Di awal cerita, langsung disuguhi oleh dua orang gadis yang terlihat sedang pada puncaknya. Gadis yang hijau adalah Jet Lady Zhao Tiechui, dan yang pink adalah wakil ketua sekte Jet Lady Lu Shaoning. Mereka berdua terlihat sedang mendekati sesosok pemuda yang sedang duduk di depan mereka. Pemuda ini adalah MC kita di komik ini. Dia adalah Yang Lang, seorang penjaga gerbang di sekte Jet Lady. Saat mereka bertiga bersiap untuk enak-enak, tiba-tiba ada seorang wanita yang masuk dengan cara menghancurkan dinding kamar itu. Dia sangat marah karena mereka bertiga memanfaatkan ketidakhadirannya. Wanita ini adalah Master Sekte Jet Lady. Dia bernama Jun Xuan Rui. Dan mereka pun akhirnya melakukan enak-enak. Tiba-tiba Yang Lang mendengar suara yang sangat berisik dan mengganggunya. Dan karena suara itu, akhirnya Yang Lang pun terbangun dari mimpi indahnya. Di luar, terdengar suara seseorang yang meminta gerbangnya untuk dibuka. Dan menjaga gerbang adalah tugas dari Yang Lang yang sebagai penjaga gerbang sekte Jet Lady. Panel berpindah di gerbang depan sekte Jet Lady. Ternyata yang membangunkan Yang Lang tadi adalah dua orang gadis yang ingin masuk ke dalam sekte. Salah satu dari mereka mengira kalau mungkin hari ini sektenya tutup. Gadis yang satunya bahkan mengira kalau sekte Jet Lady sudah tidak menerima murid lagi. Gadis berambut coklat menjelaskan kalau itu tidak mungkin. Sebab sekte Jet Lady adalah satu-satunya sekte wanita di antara 6 sekte Huanzhou saat ini. Dan para kultivator di sini semuanya sangat ahli dalam seni bela diri. Dan penampilan mereka masih sangat muda semuanya. Gadis biru menanyakan apakah mungkin ada banyak pria bau yang berlari untuk melecehkan mereka. Sembari berbisik, gadis coklat mengatakan jika itu juga tidak mungkin, sebab sekte Jet Lady paling membenci pria. Dalam jarak 100 mil, bahkan tidak ada hewan jantan di sini. Tiba-tiba, Yang Lang membuka pintu gerbang dengan penampilan yang masih sangat lusuh sehabis bangun tidur. Melihat ada seorang laki-laki di sana, kedua wanita itu langsung kena mental. Mereka bertanya-tanya, kenapa bisa ada laki-laki di sana? Mereka berdua pun langsung berlari dan mengira kalau Yang Lang adalah seorang pria bau yang mesum. Setelah itu, Yang Lang kembali masuk ke dalam dan menutup gerbangnya. Namaku Yang Lang. Ya, aku laki-laki, bekerja sebagai penjaga di gerbang kaki gunung sekte Jet Lady. Kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin sekte yang semuanya wanita memiliki penjaga seorang pria? Semuanya dimulai 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu, aku sedang mandi di rumah. Ketika tiba-tiba dasar bak mandi terasa seperti dipompa keluar. Dan begitulah aku jatuh dari langit.
Dan aku jatuh di atas patung batu upacara sekte Jet Lady untuk memuja leluhur. Pada saat itulah aku berpikir aku sudah mati. Tapi jangan habisi dia. Kirim dia untuk menjaga gerbang gunung, ucap Jun Xuan Rui yang membuat nyawa Yang Lang terselamatkan. Dengan cara ini, aku berpergian ke sini dan menjadi penjaga keamanan kecil. Aku tidak memiliki keterampilan, jadi aku harus bersembunyi di sini untuk sementara waktu. Setelah itu, Yang Lang kembali masuk ke kamarnya. Dia membayangkan kalau permaisuri itu sangatlah cantik, jadi dia sangat ingin enak-enak dengannya. Tiba-tiba, terjadi sesuatu pada Yang Lang. Dia memegang dadanya. Dalam hati Yang Lang, badanku panas sekali. Apa ini? Tak lama kemudian, pesan sistem pun muncul. Kebangkitan sistem. Krei Heart diaktifkan. Informasi host telah dibaca. Sistem check-in tingkat dewa. Memulai. Kemudian, Yang Lang dibawa ke dalam alam bawah sadarnya. Yang Lang panik. Dia tak tahu di mana dia sekarang. Setelah itu, muncul sesosok wanita di kejauhan. Dan setelah itu, pesan sistem kembali muncul. Host, Anda telah mengaktifkan sistem check-in dewa. Dan sekarang tugas check-in nomor 1 diberikan kepada Anda. Kemudian muncul layar mengambang yang berisi tugas yang diberikan kepada Yang Lang. Kategori tugas, check-in, persyaratan waktu, sebelum tengah malam, untuk malam ini. Isi tugas, Anda harus tiba di Istana Permaisuri Jun Xuan Rui untuk menyelesaikan check-in. Hadiah penyelesaian tidak diketahui. Penalti kegagalan, yaitu kematian. Hah, apa kau bercanda? Pergi ke Istana Permaisuri di tengah malam? Bahkan sebelum aku bisa mendekati 800 meter, aku sudah dipotong menjadi daging cincang, teriak Yang Lang, yang langsung kena mental mendapatkan tugas pertama yang sangat mustahil untuk dilakukan. Sistem mengatakan jika tugas dari sistem tidak memberikan ruang untuk tawar-menawar lagi bagi Yang Lang. Sekali lagi, Yang Lang langsung kena mental untuk yang kedua kalinya. Pesan sistem kembali muncul untuk memperingatkan Yang Lang jika dia tidak dapat menyelesaikan tugas check-in. Hasilnya adalah kematian untuk Yang Lang. Setelah itu, Yang Lang dikembalikan pada kesadarannya. Namun di alam nyata, dia masih merasakan penderitaan yang begitu menghujam tubuhnya. Dia benar-benar kacau setelah mendapatkan sebuah sistem. Tak ada pilihan baginya. Maju kena, mundur pun ikut kena. Panel berpindah di malam hari, di luar aula ketua sekte Jet Lady. Ternyata Yang Lang sudah berada di sana. Dia berniat melaksanakan tugas dari sistem itu. Dalam hati Yang Lang, terserahlah. Daripada disiksa sampai mati, lebih baik keluar dan bertarung. Hadiah tugas harusnya menjadi sesuatu yang dapat menyelamatkan hidupku. Jika ketahuan, ya aku pasti akan dipukuli sampai mati sebagai sampah. Setelah berjalan mengendap-endap, akhirnya Yang Lang telah sampai di luar Istana Permaisuri. Dalam hati Yang Lang, lah, bukankah aku sudah sampai di sini? Kenapa tidak ada respon? Tidak bisakah di luar saja? Atau harus masuk ke dalam istana? Akhirnya, dengan mengumpulkan semua keberaniannya, Yang Lang membuka pintu istana dengan perlahan-lahan. Terlihat Jun Xuan Rui tengah melakukan kultivasi. Dalam hati Yang Lang, mampus aku. Permaisuri masih belum tidur. Jun Xuan Rui dapat merasakan ada seseorang di luar. Dalam hati Jun Xuan Rui, siapa itu? Berkeliaran di luar kamarku dan tidak masuk dalam hitungan. Beraninya kau menerobos masuk.
Jika bukan karena saat ini aku sedang masuk dalam kondisi kritis kultivasi yang tak dapat diganggu, aku pasti akan menghabisinya. Dia tidak lihat. Ayo, dia tidak lihat. Tolong dong. Dia tidak lihat. Dia tidak lihat. Please, 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 please. Ucap Yang Lang dalam hatinya sembari dia mencoba masuk perlahan. Namun saat dia menginjakkan kakinya di lantai, muncul lingkaran cahaya, dan cahaya itu langsung menjulang tinggi ke atas langit. Cahaya itu sampai dapat dilihat oleh semua orang di sekte Jet Lady. Yotie Cui mengatakan jika cahaya itu muncul dari kamar master sekte mereka. Karena terjadi kehebohan pada diri Yang Lang, akhirnya Jun Xuanrui pun membuka matanya. Dia terkejut melihat kejadian itu. Pesan sistem muncul. Selamat kepada host karena telah menyelesaikan tugas check-in. Hadiah pertama adalah mendapatkan fisik yang ditempa menjadi tubuh dewa yang berhati pegas. Hadiah kedua adalah sepasang sepatu boot. Akhirnya, proses check-in pun selesai. Yang Lang berkeringat dan kelelahan. Namun Jun Xuanrui sudah ada di hadapan Yang Lang dengan kaki kanannya yang sudah terangkat tinggi dan bersiap menendang Yang Lang. Namun bukannya takut, Yang Lang malah melihat sesuatu yang indah di hadapannya. Bahkan air liurnya pun sampai mengalir deras. Pesan sistem kembali muncul. Transformasi tubuh ilahi dibebankan sebesar 40%. Setelah itu, tubuh Yang Lang berubah menjadi sangat berotot. Dia merasakan kekuatannya mengalir tanpa akhir. Dan saat tendangan Jun Xuanrui mendarat pada Yang Lang, dia hanya menahan tendangan itu hanya dengan satu tangan saja. Dalam hati Jun Xuanrui, "Hah? Menerima pukulan penuhku dengan hanya satu tangan saja? Betapa kuatnya pria ini." Tiba-tiba dari luar terlihat anggota sekte sedang berlari menuju ke kamar ketua sekte. Setelah itu, Yang Lang pun langsung melompat dan mencoba untuk melarikan diri dari sana sebelum dia ketahuan. Jun Xuanrui merasa kesakitan pada tubuhnya. Dalam hati Jun Xuanrui, "Sial, mengganggu latihan secara paksa. Reaksinya sangat menyebalkan." Lu Shaoning langsung memegang tangan Jun Xuanrui dan menanyakan apakah masternya itu baik-baik saja. Sedangkan Yotie Cui langsung mengeluarkan senjatanya dan mencari di mana pencuri itu. Kemudian Jun Xuanrui memerintahkan untuk memblokir gerbang gunung dengan cepat dan tidak boleh membiarkan orang itu meninggalkan sekte Jet Lady. Setelah itu, Jun Xuanrui melanjutkan kultivasinya. Lu Shaoning langsung meminta pertanggungjawaban dari Yotie Cui atas pertahanan sekte. Kemudian Yotie Cui mengatakan jika dia telah gagal. Dia tidak berharap akan ada pengkhianat di sekte untuk menyerang di dalam istana di malam hari. Lu Shaoning mengatakan jika itu bukanlah murid sekte. Dia masih mencium baunya. Baunya seperti seorang laki-laki. Orang itu terkejut setelah mengetahui bahwa pencuri itu adalah seorang pria. "Hah, dia tidak ada di sini. Dia juga tak ada. Terus cari dia!" teriak orang-orang yang mencari Yang Lang. Sedangkan Yang Lang, dia terus berlari menghindar dari orang-orang yang mencarinya. Saat berlari di sebuah gang, Yang Lang mendengar ada beberapa orang yang datang. Agar tidak ketahuan, Yang Lang langsung melompat ke jendela sebuah rumah. Yang Lang tak tahu di mana dia sekarang. Ternyata dia sekarang berada di pemandian umum, tempat kultivasi. Yang Lang pun berjalan mengendap-endap agar tidak ketahuan. Dalam hati Yang Lang, "Wow, tempat ini sangat cocok untukku." Namun entah kesialan atau keberuntungan, Yang Lang berjalan tepat di antara beberapa wanita yang sedang mandi. Dia mulai panik, takut ketahuan. Dia kali ini benar-benar berada di tengah-tengah wanita yang sedang mandi dan berkultivasi di sana. Dalam hati Yang Lang, "Oh tidak, aku tidak bisa menahannya lagi."
Dan saat itulah salah satu dari wanita di belakang Yang Lang mengetahui keberadaan Yang Lang. Dia langsung berteriak keras. Sontak saja Yang Lang langsung menjadi perhatian oleh semua orang. Hah, siapa itu? Hah, ada laki-laki di sini. Bagaimana bisa dia masuk ke sini? Teriak para gadis di sana yang membuat Yang Lang semakin panik. Tangkap dia! Jangan sampai disentuh olehnya, ucap para gadis itu yang berusaha menangkap Yang Lang. Yang Lang pun langsung berlari keluar dari tempat itu. Yo Tie Cui berlari menuju ke gerbang Yongmen. Dia tahu bahwa pria itu adalah Yang Lang. Dia memerintahkan murid sekte lain untuk menangkap Yang Lang. Namun jika dia melawan, Yo Tie Cui memerintahkan untuk langsung menghajar Yang Lang. Tiba-tiba salah satu murid sekte melihat ada sesuatu yang bergerak cepat di lebatnya hutan. Dia menunjukkan hal itu kepada Yo Tie Cui. Ternyata yang bergerak cepat itu adalah ulah Yang Lang. Sistem memberitahukan kalau isi ulang tubuh ilahi adalah 130%. Sistem memperingatkan jika itu sangat berbahaya. Maka dari itu, sistem menyuruh Yang Lang untuk melepaskannya segera. Dalam hati Yang Lang, sial, rasanya tubuhku mau meledak. Dan akhirnya, Yo Tie Cui berhasil menyusul Yang Lang. Yo Tie Cui menyuruh Yang Lang untuk berhenti. Namun, Yang Lang tidak mau mendengarkan apa yang Yo Tie Cui perintahkan padanya. Dalam hati Yang Lang, sial, aku ketahuan. Saat sampai di gerbang sekte, terlihat ada 3 orang laki-laki berjalan menuju sekte Jet Lady. Mereka bertiga adalah murid dari sekte Xuan Jian yang datang untuk menyampaikan sebuah surat. Namun saat mereka akan masuk, mereka bertiga dikejutkan oleh keributan di sana. Tanpa mencari tahu dulu apa yang terjadi, mereka bertiga langsung bersiap mengeluarkan senjata mereka untuk menahan Yang Lang. Melihat ada senjata yang mengarah padanya, Yang Lang pun langsung menghentikan larinya. Yang Lang kesal karena mereka bertiga telah menghalangi jalannya. Karena Yang Lang harus mengeluarkan energinya yang berlebih, dia pun berniat menggunakannya sekarang agar bisa kabur. Jangan membuat kekacauan. Oke, ini harus berhasil, teriak Yang Lang sembari melepaskan energi yang sangat kuat ke arah ketiga murid dari sekte Xuan Jian itu. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka bertiga akan selamat? Dan apakah Yang Lang bisa kabur? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.